Seorang anak ustadz menghamili pacarnya sendiri namun enggan tanggung jawab. Takut kepada sang ayah, dirinya lebih memilih menghabisi pacar sendiri agar tak menikah dan membuat malu. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Tasikmalaya. Seorang wanita bernama Wiwin Wintasi berusia 19 tahun, warga Sindang Herang Ciamis. Di tahun 2022, dirinya pun lulus SMA di Suryalaya. Usai lulus SMA, dirinya pun lebih memilih bekerja untuk meringankan beban orang tuanya. Hingga akhirnya dirinya pun berhasil bekerja di salah satu perusahaan kecil di daerah Ciamis. Dari 19 tahun Wiwin sendiri ternyata sudah punya pacar. Berpacaran dengan Herdis Permana, mahasiswa di Universitas Latifah Tasikmalaya. Herdis sendiri kuliah di Fakultas Dakwah. Herdis ternyata adalah seorang anak orang kaya. Dirinya ternyata anak seorang ustadz yang cukup dikenal di lingkungannya. Dikenal sebagai keluarga terhormat, Herdis dikenal baik dan juga alim bahkan dekat dengan agama. Apalagi dirinya berkuliah urusan dakwah, berharap dirinya akan menjadi ustadz seperti sang ayah. Namun nampaknya tanpa siapapun tahu kecuali sang pacar, Herdis yang sudah lama berpacaran dengan Wiwin selama 4 tahun, ternyata mereka kelak melakukan hubungan suami istri padahal mereka belum menikah. Wiwin sendiri sangat bucin kepada sang pacar Herdis dan kerap memposting kebahagiaan di sosial media. Namun berbeda dengan Herdis yang nampaknya cuek kepada Wiwin tak pernah memposting apapun, Herdis yang berpacaran dengan Wiwin pun dikenal cuek kepada sang pacar. Karena kerap melakukan hubungan suami istri dan hubungan mereka pun terlalu jauh, akhirnya Wiwin pun hamil anak Herdis. Saat itu tepatnya di bulan November 2023, Wiwin pun berbicara kepada Herdis tentang kehamilannya. Wiwin merasa dirinya sudah telat 2 bulan saat itu. Wiwin langsung bicara kepada Herdis sang pacar, meminta Herdis untuk bertanggung jawab, namun Herdis belum bisa menjawab apa-apa. Tepatnya di tanggal 28 November 2023, Wiwin pun WhatsApp kepada Herdis curhat kepada sang pacar kalau dirinya mutah-mutah dan pusing ngidam. Bahkan saat itu menurut Wiwin, ibundanya pun curiga hingga menanyakan tentang kapan terakhir Wiwin mens. Mendengar itu Herdis panik, emosi dan dirinya pun merasa belum siap menikah. Apalagi dirinya mempertimbangkan keluarganya, dirinya takut akan malu. Tanpa sepengetahuan Wiwin, akhirnya daripada menikahi, Herdis sendiri membuat ide dirinya menginginkan menghabisi Wiwin agar tak usah menikahi dan tak bertanggung jawab. Dengan sembunyi-sembunyi membawa senjata tajam, keesokan harinya Herdis pun mengajak Wiwin bertemu. Herdis saat itu sempat ngampus dan tak lama, usai dirinya selesai kuliah, Herdis menemui Wiwin yang datang ke kampusnya. Keduanya ngobrol dan saat itu Herdis meminta Wiwin untuk mengeluarkan kandungan namun Wiwin menolak. Hingga akhirnya karena takut cekcok di kampus, Herdis pun mengajak Wiwin jalan-jalan dengan motornya. Keduanya pun berkeliling jalan-jalan tanpa Wiwin sadar kalau Herdis ternyata mencari tempat sepi untuk menghabisi Wiwin. Hingga akhirnya ada semak-semak sempit, keduanya pun berhenti dan ngobrol di sana. Namun saat Wiwin lengah, Herdis langsung membawa senjata tajam dan menikam Wiwin, bahkan dirinya memukul Wiwin beberapa kali, membekap Wiwin agar tak teriak. Herdis gelap mata. Dirinya tak ingin bertanggung jawab atas Wiwin, lebih memilih menghabisi Wiwin hingga Wiwin tak bernyawa. Sadar kalau Wiwin sudah tak bernyawa, Herdis pun mendorong Wiwin ke perkebunan agar tak terlihat siapapun. Usai melakukan aksinya, Herdis kembali ke kampus dan kuliah lagi. Usai ngampus, Herdis pun pulang ke rumah bersih-bersih. Ada beberapa baju dan sepatu yang terkena cairan merah. Sore harinya seorang pemulung yang melintas menemukan seorang wanita dengan menggunakan gamis dengan penuh cairan merah. Pemulung tersebut histeris, langsung lapor kepada warga sekitar dan tak lama lapor polisi. Pihak kepolisian pun datang ke TKP membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun saat itu di daerah sekitar pun tak ditemukan bukti-bukti lainnya atau identitas korban. Hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad mendapatkan penganiayaan sebelum berpulang. Ternyata korban sendiri memang sudah isi 2 bulan kandungan. Usai melakukan identifikasi korban, jasad tersebut adalah Wiwin dan tak lama pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga Wiwin. Histeris keluarga Wiwin mendengar kalau sang anak sudah berpulang, bahkan tak menyangka kondisi Wiwin berpulang dengan kondisi tragis. Orang tua Wiwin pun langsung ke rumah sakit dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Jasad Wiwin dikembalikan ke keluarga usai otopsi untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian mendengar dari keluarga Wiwin, Wiwin sendiri saat itu akan pergi bertemu sang pacar.
Begitu juga menurut teman-teman terdekat dari Wiwin yang mengungkapkan kalau Wiwin akan bertemu dengan Herdis, sang pacar saat itu. Pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumah Herdis dan langsung melakukan interogasi kepada Herdis, pacar Wiwin. Di sana saat interogasi akhirnya Herdis pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Herdis mengaku dirinya hilaf dan dirinya takut karena harus bertanggung jawab. Mengingat dirinya adalah seorang anak ustadz ternama, ketakutan Herdis lebih besar daripada dirinya harus menikahi dan menanggung malu kehamilan. Diamankan terkait permasalahan ini, Herdis sendiri akhirnya menjalani persidangan dan divonis 20 tahun penjara. Sementara orang tua dari Herdis yang tak menyangka sang anak menghamili pacarnya dan menghabisi pacarnya meminta maaf kepada keluarga Wiwin. Sebaliknya sama dengan keluarga Wiwin yang tak pernah menyangka dan tak tahu kalau Wiwin tengah berbadan dua. Mendapatkan musibah seperti ini, keluarga dari Wiwin pun tak memaafkan Herdis dan meminta Herdis dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.